Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul Suara Nyanyian di Jalur Pendakian. Oke, sebelum lanjut, yang pernah mendaki sambil nyanyi-nyanyi atau sambil bersenda gurau bercanda sama teman-teman yang satu perjalanan, coba like dan subscribe. Ubur-ubur ikan cucut. Oke, kita lanjut. Malam semakin larut ketika Reza dan keempat temannya, yakni Bayu, Lita, Nanda, dan Wahyu, akhirnya mereka mencapai pos 3 jalur pendakian Gunung Sagara. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sana karena kabut tebal mulai turun dan udara terasa semakin dingin menusuk tulang. Kondisinya sangat gelap dan sangat dingin. Besok kita lanjut subuh ya, biar bisa lihat sunrise di puncak, kata Reza sambil meregangkan tubuhnya yang dari tadi kecapean karena berjalan. Oke, setuju. Jawab Bayu seraya menyalakan kompor portable untuk memasak mie instan. Gunung Sagara memang terkenal dengan jalurnya yang indah, eksotis, sangat luar biasa penampakan alamnya, sangat indah sekali. Tetapi ada satu cerita yang sering didengar para pendaki, yakni suara nyanyian yang terdengar samar-samar saat malam menjelang. Beberapa pendaki mengaku mendengar suara itu semakin dekat, seolah berasal dari hutan lebat di sekitar jalur pendakian. Namun, tidak ada yang pernah melihat siapa yang bernyanyi. Nah, Lita yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara dengan nada ragu. Kalian pernah dengar cerita tentang suara nyanyian di gunung nggak? Seperti ini. Nanda tertawa kecil. Ah, itu cuma cerita buat nakut-nakutin pendaki baru, kata Nanda sambil agak bercanda. Tapi Lita tetap terlihat gelisah. Dan Lita menceritakan kisah kakaknya. Dia bilang, kakakku pernah mendaki di sini setahun yang lalu. Dia bilang sempat dengar suara nyanyian itu, tapi nggak ada orang di sekitarnya. Terus salah satu temannya hilang dalam satu rombongan itu. Nah, gara-gara Lita cerita seperti itu, keheningan mendadak menyelimuti mereka. Jadi satu sama lain di antara mereka saling bertatapan dan ada momen bener-bener hening. Angin malam yang berhembus lembut pun terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan si Wahyu yang suka bercanda, dia bilang seperti ini. Udahlah, kita di sini buat nikmatin perjalanan, bukan buat mikirin hal-hal mistis. Bawa santai aja, ujar Wahyu mencoba mencairkan suasana. Mereka pun tertawa kecil dan mulai menikmati makan malam yang sudah dimasak dan matang. Namun, tanpa mereka sadari, sesuatu sudah mengintai dari kedalaman hutan. Hutan yang gelap dengan pohon-pohon yang besar, dengan semak belukar yang sangat rimbun. Dan malam pun semakin larut, dan satu persatu dari mereka mulai masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Namun, sekitar pukul 1 dini hari, Reza terbangun karena mendengar suara samar. Nah, sebuah nyanyian yang melodius lah, pokoknya yang sangat merdu. Tapi dari kemerduannya itu terdengar alunan nada atau suara yang menyeramkan. Pokoknya sangat menyeramkan. Suaranya indah, tapi di situ melodinya entah seperti horor gitu. Suara itu datang dari kejauhan. Suaranya lembut dan merdu, namun memiliki nada yang membuat bulu kuduk meremang atau merinding. Reza mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin. Namun, perlahan suara itu semakin jelas dan terasa semakin dekat. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia membangunkan Bayu yang tidur di sebelahnya. Bay, bangun Bay, bangun. Hei, bangun.
Dengar nggak? Bisik Reza untuk membangunkan Bayu. Bayu membuka mata dengan dengan wajah masih ngantuk, dengan rasa malas yang masih kelihatan dari wajahnya. Dengar apaan? Agak bete gitu mungkin karena kecapean. Saat itu juga suara nyanyian itu terdengar lebih jelas. Kali ini bukan hanya suara melodi, tetapi ada liriknya. Jangan pergi sendirian, nanti aku temukan. Saya kurang paham nadanya bagaimana, tapi kurang lebih kata-katanya seperti itu. Jangan pergi sendirian, nanti aku temukan. Dan beberapa kali diulang seperti itu lagi. Jangan pergi sendirian, nanti aku temukan. Dan si Bayu langsung terbangun, kaget dengan mata terbelalak. Dia mencoba mendengarkan. Mereka saling pandang dengan wajah yang sangat tegang, penuh tanda tanya mungkin ya di dalam pikirannya. Dari tenda sebelah, Lita berbisik, aku juga dengar. Nah, mungkin Lita sedari tadi juga gak bisa tidur dan mendengarkan siapa tadi? Bayu dan Reza ngobrol. Tiba-tiba suara itu berhenti dan keheningan yang mencekam menyelimuti area pemakaman. Hanya suara daun bergesekan tertiup angin yang terdengar. Jadi suara hembusan angin, gesekan antara batang pohon dengan daun, hanya suara itu seketika. Wahyu, Nada, kalian denger nggak? Tanya Reza. Tidak ada jawaban di tendanya Wahyu dan Nada. Reza segera membuka tenda mereka. Ternyata tenda Wahyu dan tenda Wahyu dan Nanda sudah kosong. Hah? Kemana mereka? Tanya Lita dengan raut wajah dan ekspresi sangat panik karena ketakutan, bertanya-tanya apakah benar ini mereka sudah dibawa oleh makhluk halus. Mereka bertiga segera mencari Wahyu dan Nanda di sekitar area perkemahan. Tapi tidak ada jejak mereka di sekeliling tenda mereka istirahat. Tiba-tiba suara nyanyian itu kembali terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih menggema seperti di dalam gua gitu ya, di sekeliling mereka. Jadi suaranya semakin ngebas, semakin besar, menggema seperti seolah-olah di dalam gua. Jangan pergi sendirian, nanti aku temukan. Nyanyian itu terus berulang. Jangan pergi sendirian, nanti aku temukan. Terus seperti itu dilantunkan. Jangan pergi sendirian, nanti aku temukan. Reza menyorotkan senter ke hutan di sekitar mereka. Saat itulah mereka melihatnya. Di antara pepohonan yang diselimuti kabut, seorang wanita berbaju lusuh berdiri dengan kepala agak sedikit miring ke kanan. Rambutnya menjuntai panjang menutupi sebagian wajahnya. Dengan wajah yang putih pucat, mata yang dengan kelopaknya yang hitam besar. Namun bagian bibirnya terlihat senyum lebar yang sangat mengerikan dengan gigi-gigi yang berwarna hitam. Ia bernyanyi sambil melangkah perlahan ke arah mereka. Lita pun menjerit ketakutan. Kita harus lari! Bisik Bayu dengan suara sangat gemetar. Bayu teriak gak karu-karuan. Lita pun sangat ketakutan, saking paniknya, saking ketakutan dengan adanya makhluk itu tadi. Mereka langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Suara nyanyian itu semakin keras, seolah mengikuti langkah mereka ketika mereka lari. Jadi semakin mereka larinya semakin kencang, suara itu seolah-olah mengikuti dari belakang mereka. Tiba-tiba Bayu tersandung dan jatuh. Reza menoleh dan hendak membantunya, tetapi wajahnya langsung pucat. Dari balik pepohonan muncul bayangan lain, yakni
Sosok yang sama dengan wajah yang tersenyum, tapi kali ini dengan mata yang kosong dan menatap tajam ke arah mereka. Jadi matanya hitam, tidak ada pupil yang warna putih itu tidak ada. Jadi hitam kosong, seolah-olah nggak ada matanya, tapi besar dengan wajahnya yang putih pucat. Teriakan Bayu menggema di hutan saat sosok itu melompat ke arahnya. Reza dan Lita terus berlari. Nah, si Bayu kemana? Nggak tahu, karena waktu itu makhluk itu benar-benar mendekap Bayu. Nafas Reza dan Lita sangat terengah-engah karena kecapean lari. Mereka akhirnya melihat cahaya dari sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalamnya dan menutup pintu. Namun, suara nyanyian itu masih terdengar tepat di luar gubuk. Jadi meskipun gubuknya sudah ditutup, nyanyiannya masih terdengar. Jangan pergi sendirian, nanti aku temukan. Jangan pergi sendirian, nanti aku temukan, dengan nada yang sangat mengerikan. Terus seperti itu, jangan pergi sendirian, nanti aku temukan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar. Jadi seolah-olah ada orang berjalan di luar. Lita menutup mulutnya sambil berusaha menahan tangisannya. Pintu gubuk bergetar, seolah seseorang sedang mencoba membukanya. Jadi suaranya sangat keras. Kodak 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 kodak. Kodak 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 kodak. Ada sosok mungkin yang berusaha membuka pintu itu. Reza meraih sesuatu di lantai gubuk tersebut. Nah, apa itu? Sebuah buku harian tua. Ia membuka halamannya dengan tangan sangat gemetar karena ketakutan. Dan di dalamnya tertulis, "Aku tersesat di gunung ini. Aku mendengar nyanyian itu, tapi aku sendirian. Sekarang aku pun ikut bernyanyi, mencari teman untuk menemaniku di sini selamanya." Begitu tulisannya. Nah, saat itu juga pintu gubuk terbuka dengan sendirinya. Brawak! Kaget mereka berdua. Ketika Reza dan Lita bangun keesokan harinya, ketika mereka sadar, mereka sudah berada di pos pendakian. Tanpa ingatan yang jelas bagaimana mereka bisa sampai di sana, jadi mereka bingung seperti orang linglung. Tim penyelamat menemukan mereka dalam keadaan yang linglung, seperti orang yang seperti orang-orang yang hilang ingatan. Teman-teman kalian belum ditemukan, kata seorang petugas agak dengan suara keras, karena mereka sadari tadi itu seperti orang linglung. Reza dan Lita hanya bisa termenung diam dengan tatapan yang kosong. Namun, saat mereka hendak turun gunung, suara nyanyian itu terdengar lagi oleh mereka berdua. Kali ini sangat dekat di telinga mereka. Jangan pergi sendirian, nanti aku temukan. Terus seperti itu, jangan pergi sendirian, nanti aku temukan. Di antara para pendaki yang bersiap turun, jadi seolah-olah ada beberapa pendaki yang turun dari atas gunung. Ada dua sosok yang tampak familiar. Wajahnya mirip Bayu dan Wahyu. Mereka tersenyum kepada Reza dan Lita. Namun ada sesuatu yang aneh. Wajah Bayu dan Wahyu waktu itu, wajah mereka terlihat pucat. Putih tapi pucat. Dan wajahnya terlalu kaku. Mereka pun tersenyum. Bibir mereka terlalu lebar. Tersenyumnya itu tersenyum gimana ya? Tersenyum menakutkan gitu loh, dengan wajah yang sangat lebar. Dengan senyuman yang sangat lebar. Malam itu di pos pendakian, suara nyanyian itu kembali terdengar. Nah, jadi setiap yang mungkin dibawa oleh makhluk itu, mereka seperti bernyanyi, seperti yang dituliskan di buku harian yang mereka temukan di pondok tadi. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil adalah di gunung ada aturan tak tertulis yang harus selalu diingat. Jangan pernah pergi sendirian, jangan meremehkan cerita mistis,
Dan yang paling penting, jangan pernah mengabaikan suara berbisik di tengah malam, karena bisa saja itu bukan suara manusia. Oke, bagi yang para suka mendaki, bagi orang-orang yang suka mendaki, tetap hati-hati, jangan sombong, jangan takabur. Karena apa? Kita hidup ini dengan tidak sendirian, tidak hanya alam manusia saja, tapi bersandingan dengan alam gaib. Jadi tetap humble, jangan sombong ketika naik gunung. Oke, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe dulu agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih, see you next time.